perlu dipikirkan lagi tentang bahwa menikah itu bagaimana, apakah seseram itu ketika membahas bahwa marriage is scary, dan sebahagia apa kita, seindah apa kita tentang menikah itu sendiri, kita membahas marriage is happy. Kalau kita ikat dengan sungguh-sungguh, kita perhatikan sisi kiri, sisi kanannya, terus apa yang diikat ini benar-benar, dan talinya juga harus kuat, dan orang yang mengikat ini dengan sungguh-sungguh kuat juga, maka sangat sulit dia akan bisa keberus, akhirnya lepas. Kita harus memenuhi syarat-syarat itu. Bagaimana, Mama Ali? Sepertinya di syarat-syarat itu yang diberatkan, atau sebenarnya ringan. Marah dengan sorong serah, haji krama, pisuke, gantiran, aran-aran, kalau bisa di bahasa Indonesia kan maha. Dengan cara yang sederhana. Iya, Betul nggak? Iya. Dan jangan lupa tercatat di KUA. Iya. Oke. Ngomak bersama selamanya. Ngomak obrolan bermakna. Baik, selamat malam teman-teman Ngomak dimanapun berada. Balik lagi dengan kami di sini, Ngomak, ngobrol bermakna. Spesial 1 tahun Ngomak, kembali lagi menyapa ruang dengar Anda melalui layar HP teman-teman semua. Pada malam hari ini seperti biasa, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Ngomak bisa berkumpul lagi di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dengan formasi utuh dan lengkap. Sama seperti awal tahun lalu. Di sini sudah ada Pak Hak, ada Makli, ada Bang Bas, dan ada saya, Abror, yang akan memandu, yang mencoba memandu agar lebih terarah dan lebih nyeken gitu. Nah, yang nggak tahu nyeken nanti Makli yang akan jelasin. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, kita awali dengan melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Agak serius ya? Ya, terlalu Agak serius ya? Serius sekali. Gak membawa identitas Ngomak yang banyak bercanda ya? Benar. Ya, kenapa memang kita harus serius? Memang ngomak ini harus serius. Harus serius. Iya. Maksudnya serius itu tidak ada band. Gak ada band. Tidak ada band serius. Nggak ada band. Uh-uh. Kalau dia ada di sini datang serius band, maka kita akan ngeband. Kita nyanyi, kita diskusi. Nyanyi. Oke. Kalau saya punya alasan teman-teman, kenapa kita awali dengan basmalah? Kenapa sangat serius sekali awalnya? Karena yang akan kita bahas ini sangat-sangat suci. Nah, Suci ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda yang kurang lebih maknanya seperti ini. Ketika sesuatu kegiatan, perbuatan, amal yang baik tidak diawali dengan basmalah, maka kebaikannya akan terputus. Nah, maka dari itu pembahasan kita pada malam hari ini, saya bilang tadi suci. Ada yang tahu kira-kira? Suci dalam debu. Suci dalam debu. Oke, boleh. Ngeband kita nanti. tayamun dong. Iya, tayamum. Suci dalam debu. Tayamum. Oke. Ada juga band namanya Suci. debu. Oh, debu. Debu. Berkaitan dengan debu. Itu harus kita awali bismillah. Oh iya, benar. Itu juga ada kaitannya dengan debu. Rasulullah itu berjalan ke bukit, ke gua, kan dia melewati debu, padang pasir, hingga dia masuk dalam gua untuk mendapatkan suara suci. Maka itulah barangkali Abrori itu mengawali dengan bismillah, Ya. supaya perjalanannya ini selama 1 tahun ngomak itu supaya tetap terjaga dengan kesuciannya, ngobrol bermakna. Dan ngobrol bermakna itu diawali pada nuzulul Quran. Dan sekarang ini kita juga mau nuzulul Quran. Betul. Ya, Siap. cocok ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Makli tadi, nyambung.
kita buka dengan basmalah, kemudian disampaikan sedikit riwayat tentang perjalanan Rasulullah. Nah, ada satu riwayat di mana Rasulullah menyampaikan kalau kita tidak melakukan ini, kita bukan bagian daripada umatnya. Nah, itu tema kita sekarang apa? Kira-kira apa ya? Nah, yang tepat ini filsuf. Ya, Sila, Ya. Pak Hak mungkin kira-kira apa nih? Kalau kita tidak melakukan ini, kita bukan bagian dari umat Rasulullah. nikah ya. Bas? Oke. Salah satu sunnah Rasul kan menikah. Menikah ya, menikah. Menikah. Iya, masih ingat nggak? Teman-teman, sahabat-sahabat ngomong masih ingat nggak? Menikah. Ya, betul. Kita akan mendiskusikan tentang menikah. Ketika di momen ngomak yang episode kedua, kita ngebahas gimana menyeramkannya sebuah pernikahan, Iya. gimana menakutkannya sebuah pernikahan. Kalau nggak salah itu masih lagi booming-boomingnya film tentang apa itu Bang Bas? Yang di dekat rumahnya Sire itu loh. Seher itu ya. Seher. Terus ada lagi Apa lagi? Wali. Balik. Wali dan Dewi ya. Berarti Marriage is Scary itu episode ketiga dong? Oh, iya sih. Episode kedua. Kedua ya? Kedua. Iya. Nyambung itu Marriage is Scary. Dan nyambung juga dengan si apa itu yang Lombok Timur itu Seher. Seher. Ya. Kan dia bagaimana caranya supaya bisa dapat perempuan itu kan? Iya. Dia sihir. Ah. Iya, gitu kan? Di situ kayaknya kata menikah gitu Iya, kan? Iya. Kalau nggak salah ada namanya pepadu Nuride. Iya yang ngomong itu ya. Nah inilah dia ini. Coba bagaimana tadi maksudnya menikah itu? Nah, barangkali itu maksudnya Iya, benar. Jadi kita sedikit mereview ya teman-teman. Mungkin agak kaku karena 1 tahun ya. 1 tahun yang lalu Iya. kita ngebahas pernikahan Marriage is Iya, Scary. kok agak kaku ya. Ya, dan sekarang kita mau coba melihat dari perspektif sebaliknya. Pernikahan itu tidak menakutkan. Pernikahan itu indah, pernikahan itu menyenangkan. Dari orang-orang yang sudah menikah. Alhamdulillah saya insya Allah akan segera. Iya. Oke. Ini biasanya Di sini saya ngomong pertama kali. ini sahabat-sahabat ngomong dimanapun berada, ini dia menandakan ini. Biasanya orang kalau pakai kain putih, sarung putih, itu biasanya begitu. Ya, di sini saya ingin melihat bagaimana keindahan sebuah pernikahan. Iya, siap. Jadi dari perspektif teman-teman ngomak yang sudah menikah ini. Baik, pernikahan itu indah jika dipahami, dirawat dan diperjuangkan. Nah, ini sebagai gambaran awal rules pembahasan kita. Pernikahan itu indah jika dipahami, dirawat dan diperjuangkan. Saya butuh dijelaskan tentang itu Sebagai orang yang mau sebagai orang yang mau menikah. Saya mulai dari tapi Amali maaf mungkin ya. sebelum tentang mau ditahu tentang menikah itu perlu kita kerucutkan dulu kan ada apa dengan menikah Ya. Itu dulu kalau nggak salah itu filsuf kita yang ngomong menikah. Oh iya. Nah, coba barangkali supaya kita terangsang. Ini kan bahasan tentang perangsang dan terangsang. Iya kan? Itu terangsang. Iya. Setelah menikah. Artinya kita mau bersuci. Kan kita mau bersuci. Bener nggak? Bener nggak? Kita mau bersuci. Jadi Oke, kita harus oke, bahas fine, oke, tentang oke. itu. Saya mengerti tapi tidak memahami. Ya, boleh. Siap. Bagaimana? Oke, jadi teman-teman, jadi menikah ini adalah istilah yang disebutkan dulu di ngomak Episode 2. Episode 2 itu ya. Iya. Akan direview dan dijelaskan sekarang. Oke. Silakan. Enggak terlalu panjang sih sebenarnya tentang menikah ini kan. Menikah, kenapa akhirnya muncul dulu kata menikah? Artinya dalam kalau disadur dalam bahasa Sasak, dan kata ini pun banyak menjadi guyonan akhirnya ketika muncul kata itu di podcast episode 2 itu, termasuk yang sering goyang teman-teman kita semua kan, ada temannya Bang Bas, kemudian para kepala KUA pun sering komen tentang ketika saya bertemu
dengan para tokoh-tokoh itu langsung bilang menikah cukup buat candaan yang memang perlu dipikirkan lagi tentang bahwa menikah itu bagaimana, apakah seseram itu ketika membahas bahwa marriage is scary, dan sebahagia apa kita, seindah apa kita tentang menikah itu sendiri. Kita membahas marriage is happy. Oh ya, oke. Jadi menikah itu adalah sebuah pertanyaan. Menikah, beginikah? Kalau dalam bahasa Sasak, menikah, beginikah? Jadi saya sekali lagi sekarang mencoba ingin mengetahui seindah apa gitu pernikahan itu. Apakah seperti yang kita bahas di episode 2 dulu, bahwa pernikahan itu menyeramkan dengan bla 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 blanya? Kita sudah dapat dulu kan rulesnya, tujuannya, kesimpulannya, bahwa menyeramkan itu kalau tidak siap, kalau tidak sesuai, kalau tidak paham, kalau tidak memiliki modal. Modal itu bukan berarti nominal. Nah, yang masih penasaran tentang menyeramkannya menikah, Ya, pembahasannya bisa ditonton di sini ya. aja. Bisa ditonton di sini nanti. Oke, jadi sekarang kita mau bahas keindahannya. Saya mulai dari Amali. Menikah. Dari sini yang paling pertama menikah siapa dulu? Mandi memang. Amali kan? Amali ya? Iya kan ya? Senior dia. Nah, pas banget ini. Yang lebih panjang masanya mengecam pahit, manis, asam, garam, gula batu. Nah, pernikahan. Silakan Malik. Nikah, nakoha kalau nggak salah ya, yunakihu. Jadi sebuah ikatan, ya kan, kata dasarnya nakaha. Yunakihu berarti sebuah ikatan. Ikatan apabila dia terikat atau mengikat dengan cara longgar, translate di bawah, dengan cara longgar atau dengan aja-aja, itu pasti dia akan keberus. Lepas. Nah, Dia akan lepas. Brus itu ada istilahnya di KUA Pak juga. Apa berus? Bimbingan remaja usia sekolah Pak. Bimbingan pranikah itu Pak. Brus namanya ya. Itu Iya, brus namanya, keberus jadi. ya. Oh iya, kalau dia tidak diberus maka dia akan keberus. Itulah fungsinya lembaga kuat, ya kan? Lembaga tempat orang belajar dan tempat orang coba memahami, mengurus sebelum nikah, ya harus dikeberus, Dikeberus dulu ya. diberus dulu. Bimbingan apa tadi? Bimbingan remaja usia sekolah. Bimbingan remaja usia Sekolah. sekolah. Nah, artinya ini berkaitan dengan ikatan. Kalau kita ngikat dengan pelan, tapi dia aja-aja, artinya hanya sekedar, maka kekuatan dari ikatan itu dia akan cepat lepas. Kalau kita ikat dengan sungguh-sungguh, kita perhatikan sisi kiri, sisi kanannya, terus apa yang diikat ini benar-benar, dan talinya juga harus kuat, dan orang yang mengikat ini dengan sungguh-sungguh kuat juga, maka sangat sulit dia akan bisa keberus, artinya lepas. Contoh ini contoh ya, kita ikat dia. Keren masak cincin tadi. Masa nggak makan cincin? Ikat harus gitu. Maka disitulah dia akan menjadi es. Harus ada cincin kan. Jadi mas kawin biasanya seperti Ya, itu. biasanya. Nggak mesti harus cincin. nggak mesti harus cincin ya. Mm-mm. Nggak mesti ya, nggak mesti harus cincin. Tetapi biasanya seperti itu. Kan harus benar-benar tepas. Nah, barangkali itu kalau saya bisa ambil dari kata dasarnya. Maka selanjutnya, kalau itu diingat waktu Anda, waktu kita ijab dan qabul yang disaksikan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, ndek tebani wah. Ya kembe-kembe tentang pernikahan. Jadi indahnya sebuah pernikahan itu karena ikatan suci, Jelas. begitu. Karena ikatannya suci. Mm-mm. Jadi
keindahannya tidak hanya tentang apa yang nampak, namun nilai dan esensi dari keterikatan itu kita antara manusia dengan Tuhan gitu. Karena kita sudah mengambil Ah, hak dari si punya perempuan, yaitu orang tuanya. Kita ambil haknya dia, terus dia berpindah kan surganya ke suami. Mau segera teh si ayah ya, lamun selapu nara dengan mama marak nikah, dengan Nina pun dia juga paham tentang itu, maka dia akan lamun ada siap belajar siap sampai kena meno orang ajar lagu sak kurang ajar no lamun dek tahun tanah dok diri nah dari misalnya besia langsung larut besia itu dia berarti sudah menggoyahkan membuka tali-tali. Jadi kalau kita sudah ingat tentang itu, satu tips ketika kita sudah berkelahi atau hal yang tidak baik di dalam rumah tangga sama lah kayak gini, misalnya akan ini pasti nara siong kupi, nah siong apa-apa pasti ada aja suaranya kan rentang-rentang ada bunyi, misalnya kita makan ada aja misalnya sendok sama ini biasalah itu, tapi itu kan seni kalau kita dengarkan teng 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 kan seni. Jadi nikah itu juga seni, aja seninya. Nah, selain dari kalau ini tips, jika ada hal yang kurang di situ, ada yang kurang bagus, barangkali di situ, kita ingat kembali waktu Anda ini praktek bukan itu loh, bukan yang seperti yang sekarang boti, ya itu bukan itu, ini contoh ya, tidak boleh juga. ya baik, saya tekankan yang ngomak mengecam keras ya praktek-praktek body itu ya. Iya. Ngomak mengecam keras. Kalau bahasanya, nah itu. Tapi bisa saya tarik garis benang merahnya itu adalah bahwa ini pernikahan indah perspektif moral dan agama, gitu ya Kak? Benar. Jadi biasa itu perselisihan, kemudian konflik di dalam rumah tangga itu adalah proses agar dia matang. Jelas. Nilai munde kesiong, Agar munde dia- tano, dan sini matang. Dia diam doang, mungkin Nikah. potong kata ya kan, bawa doang masak atas sendiri. Menikah jarinya. Iya baik, terima kasih Amali. Siap. Next kita ke Bang Bas ini, Bang Bas. Yang kedua nikah siapa dulu? Bang Bas. Bang Bas ya. Bang Bas. Pikir bahak ya. Jadi pengalamannya mungkin lebih jauh lagi gitu kan, tidak sejauh Amali. Saya masih junior, saya masih junior. Bukan perihal waktu ya, Oke. bukan perihal waktu. Benar. Silakan Bang Bas, pernikahan itu indah. Kayak gimana sih? Kalau gimana? Pernikahan itu indah ya. Ini mungkin dari sudut pandang saya yang awam lah gitu ya. Karena jujur di awal sebelum menikah itu memang saya tidak dibekali tentang ilmu menikah itu seperti apa. Dulu Bang Mas. Dulu Bang Mas. Menikah ala saya ya ini. Kalau jujur awalnya saya pas nikah itu saya tuh apa sih istilahnya tanpa dibekali tentang pengetahuan nikah itu sendiri ya. Kurang beli suara ini belian. Ada tepat. Menikah. Menikah ya. Ya, Bang Bas sedang flashback ya, memflashback Ya, flashback keindahan Ingat. pernikahannya dia ya. Iya. Oke, silakan Bang Bas. Nostalgia. Nostalgia. nostalgic ya. Ada kafe nostalgia kan? Iya, ada. Ya, biasanya di situ juga Mirong- tempat bertemu orang gitu kan. Jadi nostalgia kita Oke. ke pernikahan. Ya. Kembali ke Bang Bas. Oke, menikah menurut sudut pandang saya mungkin bisa dibilang awam tanpa pengetahuan awalnya. Saya nikah itu ya tanpa bekal nikah itu seperti apa. Saya pikirnya ya nikah itu menghalalkan hubungan saya sama pasangan saya, mantan pacar saya lah. Bahkan pas kita pacaran itu kan rasanya indah ya. Nah,
daripada nanti yang indah itu berubah jadi tidak indah. Wah, Lebih baik diperindah lagi dengan ikatan pernikahan tadi itu. Awalnya mungkin begitu lah pemikiran saya. Pokoknya intinya menghalalkan dah, mengesahkan lah gitu. Jadi ada stempel halalnya lah. Gitu. wah. Ya, oke. Jadi menurut Bang Bas, pernikahan yang indah itu adalah ketika yang haram itu dihalalkan. Oh, betul. Jadi keindahannya itu tidak haram, tidak ilegal, tapi Iya. indahnya itu legal. Indahnya Dia ada legal. stempel kan. Ada stempel. Begitu ya. Betul betul. Kurang lebih. Tapi sekarang itu banyak diperbincangkan tentang halal-halal. Apa lagi? Maka harus butuh stempel. Stempel halal. Iya halal. Tapi kan semua Stempel pernikahan yang itu tidak pasti halal juga halal. ada. Iya jelas, Semua pernikahan itu halal. jelas. Gimana Bang? Halal itu pasti baik. Halalan toiba kan, bener. Halal itu pasti baik. Halal itu pasti baik. Tapi semua pernikahan itu halal. Halal Halal. Kalau nikah batin, itu bukan nikah itu Pak. Apa dong namanya? Eh, Kembek kamu. Itu kalau nikah batin ya. Iya, soalnya kan iya. Gimana itu? karena nikah itu kan seperti yang bilang sama Ali tadi, sebuah ikatan yang memang terpaut dengan raga dan batin. Dua-duanya terpaut, bukan hanya sebatas batin saja. Nanti kalau berbicara nikah batin, maka kita akan berbicara untung rugi. Kan namanya bahasa Sasak kan batin. Bila batin itu ya. Oh, Iya, kan jelas, begitu ya. ya. Berbicara tentang untung rugi nanti. Bila batin, ya. Ada batin yang baik, Ada batin yang buruk. Iya, contoh misalnya batin. Nih mau ke batin, lagu hasil kebudaya. Ini cocok. Kalau bicara tentang batin ya seperti itu, maka kita akan memperhitungkan untung dan rugi itu sendiri. Begitu? Masuk. Masuk Pak Eko. kayak jual beli ya. ada bati-bati ya, kayak jual beli ya. Jadi Pak Hak begitu menurutnya. Apanya? Belum ya, Pak Hak belum berkomentar ya. Belum. Pak Hak hanya menanggapi ya. Jadi kita belum dengar dari Pak Hak yang dari urutan usia pernikahan yang paling muda. Oke. Dan tepat juga putih dia kan. Biasanya kan kalau menikah itu baju putih. Masih baru ya. Baju putih kan? Iya. Untuk difoto. Biar sah, untuk stempel. Tapi kalau di India beda kan? Oh, beda. Beda. Apa kalau di India? Kalau di India yang sudah Sama pakai ya. baju putih itu. Oh. Mohon maaf ini ya. Iya. Tapi kita di Indonesia. Oh iya iya Di iya India. iya. Terus Oh, terus iya, iya iya. iya iya iya. Paham. iya. Dia udah pakai baju Iya, putih. Iya. Itu artinya dia Iya. Oke, oke. janda. Oke. Oh, gitu. Tapi itu kita bercanda lah ya. Kita bercanda, ini kita bukan berjanda. Iya. Putih itu warna kesukaan Rasulullah. Benar. Begitu? Benar. Putih itu pakaian orang di surga. Putih-putih melati. Alibaba. Alibaba. Iya. Ya, Pak Hak, usia pernikahan yang paling junior ini dia sudah menemukan belum pernikahan yang indah itu? Pernikahan indah, menemukan indah. Nama istri saya bukan Indah ya kebetulan ya. Jadi saya belum menemukan keindahan itu, saya nggak berbicara tentang keindahan. Tapi proses untuk menuju keindahan itu memang sudah ada ketika mau menikah, saat menikah ataupun pasca menikah. Tapi buat pribadi saya tidak ada namanya pasca menikah. Ya, tidak ada. Yang ada itu mau dan saat sedang menikah itu sendiri. Dan keindahan itu sendiri ya proses dalam pernikahan itu sendiri. Seperti yang dibilang sama Ali tadi, ada siang sayangnya. Itu sebuah keindahan. Karena keindahan itu adalah sebuah proses. Benar. Sebuah proses yang memang harus dilalui. Harus. Itu adalah sebuah keindahan. Karena apa? Aku tidak mau jatuh dalam cinta, tapi mau tumbuh dalam cinta itu sendiri. Menikah. Nah, itu akan membuat keindahan nanti kalau tumbuh. Karena dengan tumbuhnya itu, namanya tumbuhan kan
perlu panas, perlu air, dan itu pun dalam pernikahan. Jika mau tumbuh, maka perlu air, perlu hal yang panas, Fotosintesis. fotosintesis, prosesnya panjang. Karena nikah ini kan ibadah terlama buat pribadi-pribadi manusia. Dan ibadah yang harus digoyangkan oleh iblis. Iya, itu makanya perlunya panas hujan itu sendiri. Ada prosesnya di sana kan. Ada prosesnya yang kemudian itu adalah sebuah keindahan sendiri. Jadi kalau mau cari keindahan, ya nikahlah. Tuh, teman-teman ngomak yang mau cari keindahan nikah ya. Bukan malah jalan-jalan di gunung. Nah, ini pertanyaan lagi. Ambigu. Iya, gunung yang mana? Rinjani maksudnya. Oh, Gunung Rinjani. Gunung ya, bukan bukit. Oh, bukan bukit. Dan ingat kalau mau memulai nikah itu ya dengan bismillah saja sendiri. Bagaimana berazam dalam diri sendiri, mengucap bismillah lalu Kok saya jadi ingat sama azan itu kopinan dengan bismillah? Ada cinta dong. Iya. Pina kau dengan Bismillah. saya belum nyebut ya karena saya belum meminang. Saya masih suka naik gunung. Gunung ya. Iya, Gunung. selesai gunung. Naik Sampai gunung di sana. jalan-jalan, Iya, lihat keindahan oke. ciptaan Siap. Tuhan. Nanti Oke. kayak Ninja Hattori nanti. Ya baik, jadi perspektifnya Pak Hari itu keindahannya sebuah pernikahan itu adalah mau dan saat. Ya, mau dan saat kan tidak ada pasca menikah. Tidak. Nah di situ di proses yang dijalani itu penuh dengan keindahan, Iya. begitu. Karena kenapa? Salah satunya juga yang menurut Pak Hafiz itu kenapa pernikahan indah? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Karena indah itu adalah sebuah keharmonian. Ya, harmoni antara baik dan buruk itu merupakan sebuah keindahan. Jadi setiap sesuatu yang berjalan dengan harmoni maka itu sebuah keindahan. Kalau dalam filsuf Cina itu ada yin dan yang. Nah, jika tidak ada yin satu, maka tidak ada harmoni dalam kehidupan. Maka tidak akan indah. Maka harus ada dua-duanya, yin dan yang. Maka panggilan kita kepada kekasih itu yang mana? Nah, itu timbul pertanyaan. Saya nggak manggil yang soalnya. Karena emang gak ada yang dipanggil. Ah. Oke, begini. Tinggal tunggu dipanggil. Ya, semoga segera ya. Saya garis bawahi peribadatan terpanjang itu. Ibadah itu kan sesuatu yang memiliki syarat-syarat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Apalagi ini kita bicara ibadah terpanjang. Kemudian ini langsung dinisbatkan ke Rasulullah begitu. Kalau bukan seperti menikah maka bukan bagian dari beliau. Nah, seagung dan sesuci itu loh, sebuah pernikahan. Jadi untuk mencapai keindahan itu tentu kan kita harus memenuhi syarat-syarat itu. Bagaimana Mama Ali? Sepertinya di syarat-syarat itu yang diberatkan. Marah Atau dengan seorang- sebenarnya ringan. Marah dengan seorang serah haji krama, pisuke, gantiran, aran-aran. Kalau bisa di bahasa Indonesia kan mahar. Lemun meni maharna merari wah aku tikah kaca anakku. Nah, saya kira itu wajar disampaikan oleh seorang ayah terhadap calon menantunya ketika itu, sebab ia sangat mencintai anaknya tersebut. Dulu Rasulullah itu dia memberikan mahar kepada Siti Khadijah itu kan banyak onta, karena perempuan itu indah, itu tercipta dari tulangnya Pak Fadli dan Sida di Adam itu menjadi Hawa, kan ada bagian dari kita. Kita mau memperindah tubuh kita dengan si perempuan ini. Kelambingku, kerengku arak deh, iya. Begitulah kata sepupu itu.
kumpul itu, tidak salah ya seperti itu. Nah, dengan dia misalnya menyampaikan itu, is okay. Tapi ada tapinya, kalau itu ditekankan menjadi sebuah kehalalan, itu berarti kurang bagus juga. Kan ada lamun ndek narak sengeni ndekku berari ndekku baik jari wali, itu berarti dia sudah menyalahi juga. Mau bagus-bagus bentan kan. Nah, tetapi kita juga sebagai laki-laki juga harus bisa melihat satu sisi. Kenapa sih bapak orang tua itu juga begitu? Kita juga disitulah maka ada namanya ajikrama menurut pasang, artinya dia ngobrol dari pihak laki maupun pihak perempuan sehingga dia bisa cair suasana tersebut. Begitu paham kan, seperti yang disampaikan Ama Ali tadi, syarat yang disebut-sebutkan, ada mahar, ada segala macam, ajikrama apa kalau kita disasak ya teman-teman ngomong, itu kan bagian dari prosesnya itu. Saat mau itu, apakah di situ sebenarnya berat sehingga marriage is scary itu muncul, atau sebenarnya di situ ringan? Yang berat sehingga itu Dilan. indah. Yang berat itu cuma Dilan, Pak. Iya ya. Jadi sebelum lebih jauh tentang hal itu, Iya. satu saya ingin menegaskan bahwa tentang hadis yang kau sebut beberapa kali tadi, bahwa jika tidak menikah maka bukan golonganku, bahasa Rasulullah kan. Jangan semata-mata ini sebagai sebuah hadis, sebuah ancaman ya. Tapi ini merupakan, hadis itu merupakan sebuah motivasi buat Ajakan. Iya, sebuah Iya. ajakan, karena nanti kita akan berpikir bahwa Enggak doang pakai jari anu. iya, Oh iya. berarti benar. kalau saya tidak nikah berarti bukan umatku dong. Berarti siapa saya? Sebenarnya saya sudah syahadat, sudah ini dan Sebab sebagainya. kan Imam Nawawi Sebab banyak para tokoh iya, ulama-ulama benar. yang memang tidak menikah. Nah, harus apa? Harus lebih dalam lagi memahami tentang hadis itu sendiri, biar tidak lebar nanti ada, kita nggak tahu pikiran ini kan, tiba-tiba ekstrim, ya sudah dah kan begitu tuh. Iya. Cocok. Nah, jadi kembali lagi kepada Syarat. syarat tadi tentang sasak. Di sana letak bukan sebuah keberatan sebenarnya, tapi merupakan sebuah apa ya, sebuah alur proses lagi saya bilang, karena itu merupakan lebih kepada pendalaman untuk menuju kebahagiaan itu sendiri. Itu nendek anak pamer dia. Iya. Benar. Sama kayak sorong serah, bagaimana secara zaman kan ya tersorong mau terserah ya kan, Jelas. itu sorong diri, serah diri teman, dalam arti bagaimana secara zaman mewakafkan diri kita kepada sesuatu hal yang memang kita inginkan untuk menuju kebahagiaan itu. Ama ini punya anak, dia mau nyerahkan anaknya kan, Iya, dengan diwakafkan ke nih. iya, Ya, itu maksudnya aku terima nikah. mewakafkan diri. Berarti indahnya proses yang bagian itu tadi, itu karena tujuannya sudah jelas, itu indah, Sudah itu jelas. maka proses yang mungkin bagi sebagian orang banyak memberatkan di situ, sebenarnya itu adalah indah. Indah sekali. Maka kalau mau bahagia ya nikah. Bang Bas, dulu pas pernikahannya di bagian proses yang tadi indah ya? Ya indah. Pengalamannya gimana? Banyak orang yang berpikir bahwa dia nanti akan begini ya kan. Lemon kanca dengan nih yang temeni nih kan. Itu bagian dari, Soalnya mohon maaf di generasi saya ini atau yang sebelumnya yang menunda atau malah belum itu, banyak juga melihat itu sebagai Takut. sebuah Zaman. tembok penghalang. Oh iya. Kita bicara angka sudah, jangan kita bicara nominal. Gimana Bang Bas? Karena menurut saya nikah itu nggak mahal. Yang mahal itu cuma istrinya Rizky Febian. Mahal ini. Mahal ini iya ya. Mahal ini. Mahal ini. Mahal ini. Karena
Karena kalau kita balik ke bahasanya Amali, mungkin kalau kita niatnya bagus ya pasti dipermudah gitu ya. Pasti. Intinya. Itu urusan Tuhan yang menggerakkan dan menggetarkan hati si keluarga perempuan. Iya. Kan kau Jangan bilang sendiri Bismillahirrahmanirrahim. dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pemurah. Selalu ada jalan lah. pasti Kalau berbicara modal atau angka ya dulu saya bisa dibilang nol mungkin ya. mi dan as. Betul. Bener. Tapi itu bagian dari pertimbangan nggak? Kalau banyak timbangan, Berat. ya itu cukuplah dia memizan. Karena ada timbangan. Justru harus kita ditimbang. Jangan kita yang menimbang. Kita ditimbang. Ya. Ya makanya kurangi belanjaanmu. Kurangi belanjaan. Gitu ya. Iya, karena semakin banyak belanjaanmu maka semakin lama kau di kasir, Pak. Sama jadi hitung ya. Iya, lama. Iya, karena saking banyak timbangan kan. Banyak timbangan. Yang ditimbang. Yang ditimbang. Timbang. Semakin lama kau di kasir. Omar bahasa Sasak nun. Timbang, ketimbang, kemana, Piran itu tuh. Bahkan kalau di pesawat terlalu berat bawaannya. Dibuang. 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 Nggak bisa naik. Tak bisa naik. Nggak bisa Astaga. naik, Pak. Kan tadi katanya Jembrang ya. Katanya Jembrang tadi si Abror mau naik gunung. Kalau terlalu banyak keril, Bebannya. bebannya banyak. Karena itu terlalu banyak pertimbangan. Banyak yang barang-barang kan, banyak barang-barang ditimbang. Buatlah. Tapi realita yang kita temukan banyak yang berat di situ, Pak. Banyak yang berat. Banyak yang berat di situ. Sehingga kan di budaya Sasak banyak mengambil jalan alternatif akhirnya. Contoh maling, agar proses yang bagian itunya bisa lebih ringan. Indahkah itu? Secara budaya itu indah. Kita menjalankan budaya. Tapi kalau secara perspektif akhlak, ini bisa kita lihat nggak indahannya di situ maling itu. Istilahnya aja udah. Jadi begini. Karena kita ngomak, kita kebudayaan. Kata maling, palingin. Kalau kata maling diartikan ke bahasa Indonesia itu negatif. Tapi kalau kata maling diartikan dengan bahasa Sasak itu malingin. Palingin itu dia tidak melihat pura-pura enggak tahu. Pura-pura dalam perahu tapi dia tak tahu. Satu. Kedua, itu bahasa yang tepat, selarian. Bukan maling artinya mencuri seperti sampi atau bembe manok, ya kan? Padahal sampi, bembe, manok itu akan dipakai nanti waktu nikah. Wah, begitu ya. Iya. Selarian. Tapi adat Sasak yang sebenarnya adalah belaku. Belaku alias ngelamar, ngehit kebah, hit keluar kebah, menol kan? itu sebenarnya. Tapi ada yang sebagian itu dia tahu keluarganya yang perempuan udah sepakat bentar palingin bah. Artinya pura-pura dia tidak tahu, tapi beginilah cara ini. Kembali nampak dengan kenapa dia begitu? Karena ada di antara misal sepupunya orang lain itu, kalau dia dilako itu jadi bumerang nanti di sebuah keluarga perempuan. Karena banyak yang mau sama si perempuan ini. Meni bentan ane tati, misal si dia Abror dateng. Meni bentan tati Abror bareh maghrib. Tele ini mesa, mending ada orang kancil mek jauh hari mek ni jodoh no. Dia baut laku entana dende balik sembel no arak pisakna arak sempurna mele dia baria gara-gara bersiak bare kancil semetonku terus bermendan lawan aku atur
nangis sama nangis ini atong kan no. Itu sebenarnya Jadi bukan yang seutuhnya seperti itu Seperti itu. asa. lebih kepada analisis dan hasil analisis itu ya, analisis dan hasil analisis sehingga memilih Iya. jalan, itu Tapi pilihan. tetap yang paling terbaik adalah berlaku. Jadi memilih bukan berarti kepepet, paham? Ada yang dia memakai seperti itu. Ada Memilih yang maling memakai maksudnya. Iya. Bukan, Begini, bukan. saya mau Bukan kepepet. mendasarnya itu sebenarnya ke modal itu. Oh iya, modal itu. oleh Jadi, oleh karena modalnya tinggi, menurut Iya. stigma saya nih, Iya. coba luruskan gitu kan. Hmm. Modal tinggi, akhirnya memilih jalan alternatif yang tadi. Bisa. Itu kan nggak indah jatuhnya, Pak. Karena maling. Karena akhirnya kepepet dan memilih hanya ini jalur satu-satunya. Ya. Karena lewat itu modalnya tinggi. Mm-mm. Ada juga Atau malah memilih tidak mengambil sama sekali, jadi nggak nikah sampai sekarang. Kalau diambil secara filosofinya ya, Nah, maling itu kan berbicara tentang bagaimana kita mengambil sesuatu. Artinya memindahkan hak seseorang kepada hak kita sendiri. Nah, terkait dengan pernikahan, maka kau ambil statusnya calon wanitamu kepada hakmu sendiri. Bagaimana itu bentuk sebuah keberanian kalau dalam secara sasak dulu bahwa Iya. kita nih sebagai mama no intebani tentu baik nih deh, bahwa kita diakui dan semata-mata bahwa terbaik jamak-jamak mulai secara lahir, bahwa kita harus persiapkan diri secara mental, secara fisik, dan bagaimanapun orang maling dulu harus Karena banyak yang rebut. iya perempuan karena itu. kalau berbicara tentang ilmu apa ya, ilmu mistiknya itu lebih banyak sekali terkait tentang maling itu sendiri. Belum persiapkan diri secara mental, belum persiapkan secara terpandi si sepur si rampe dan apapun itu, agar apa? Agar keberanian ini timbul sebagai sebuah kesatria. Karena dia mau mengambil hak. Iya, karena kita akan Pindah memindah hak hak ya. orang itu. haknya dia berada di orang tuanya, sehingga kita mau ambil. Makanya Kita mau ambil kewajibannya orang tuanya dia kepada kita mau pindahkan. Banin tende. Kalau berbicara tentang berpikir lebih dalam tadi tentang maling lagi itu sendiri, sebenarnya lebih berat lagi tentang maling. Kalau berbicara tentang itu, maka Islam menawarkan hal sederhana, laku ya, Pak. Laku ya. Hal yang mudah. Maling itu lebih berat. Lebih berat maling, bukan hal yang remeh-temeh kita anggap. Oke. Jadi Oke, saya sedikit aja lagi. Oke, boleh. Zaman sekarang kan kita anggap gampang untuk maling kan, tinggal kontak HP, sugur nih toh kan teh, andek man boyak sih dengan toa. Bahkan ada kasus di KLU itu bahkan dipidanakan dia jadi maling. Itu enggak berat itu Pak. Dan itu caranya tidak etis. Iya. Beda dia caranya dulu Nah, maling dia. kalau berbicara tentang zaman kan, Iya. zaman yang memang serba canggih dan tinggal WA cek gitu kan teh, bareh jauh kelambi apa Iya. get beri. Oke. Itu berat itu Pak, belum dilaporkan ke adat, belum pemangku, kepolisian dan sebagainya. Uang itu. Jadinya bukan lagi jadi indah nanti jadinya kan malah jadi serem juga itu. Iya, nanti akan kepidana. Ada sebuah kasus di KLU itu dipidanakan ya, Jadi yang paling indah menikah. maksudnya pilih jalan berlaku gitu ya. Iya. Tapi Bukan sebenarnya berarti bukan berarti meniadakan maling itu sendiri ya. Tapi kalau siap dengan konsekuensi yang ada, dengan kultur budaya yang memang sudah tahu seluk-beluknya bagaimana maling itu sebenarnya, silahkan. Tapi ada Islam yang menawarkan lebih sederhana lagi selain dengan cara itu. Oke. Artinya Islam memudahkan cara itu. Islam meringankan Iya.
proses menuju pernikahan. Kalau dalam proses pengalaman kita menemukan sesuatu hal yang berat, bagaimana Islam itu bisa meringankannya? Saya balik lagi ke angka ini, ke nominal ini. Kalau kita menemukan berat di situ, di mana Islam bisa hadir untuk meringankan itu? Dengan cara apa? Kalau buntu, kan nggak mungkin buntu harusnya. Nanti dia akan terjerumus kalau dia tidak pakai jalan itu. Nah, maka disitulah dia dipakai. Kalau dia tidak bisa dengan tidak ada di dalam cara yang seperti itu, maka silahkan pakai jalan yang ini. Seperti itu. Ya, baik. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallah yuhibbul mutawakkilin. Jadi Kembali lagi ya bismillah itu sendiri. beratnya proses menuju itu adalah tahapan menuju keindahan yang lebih utuh lagi gitu. Karena wanita Ya kan? spesial Ya kan? Karena dia spesial. Jangan kita remehkan ya kan? Tidak Iya. boleh. Agama hadir meringankan bukan untuk diremehkan. Cocok. Begitu ya. Kan ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya si orang perempuan. Begini juga analoginya, kalau kau naik rinjani kan kau mau ke puncak nih, Ya. mau mendapatkan sebuah keindahan, ada lautan samudra yang kau bilang awan itu kan, mau menuju keindahan. Bagaimana prosesmu menuju keindahan itu? Coba kau bayangkan sendiri. Ya, berat. Berat. Belum karir, belum ke pos 1, pos 2 dan sebagainya kan. Tapi mau dia lalui ya. Iya. Ya. Ini baru kita bahas. Ini baru saya mencoba mencari keindahannya di proses menujunya ini. Belum di menjalaninya, belum di saatnya. Iya. Alhamdulillah lah ya. Semakin mantap. Semakin mantap. Iya itu. Ah, sahabat semakin mantap. Semakin mantap. Kayaknya perlu part 2 nih, lebih Ya. panjang lagi pembahasan. Pakai Iya. lagi. Biar lebih mantap. Oke. Maksudnya di proses itu keindahan sudah dibantu kita dengan hadirnya agama di situ. Nah, cuman kan memang secara zaman sekarang kan Pak Hab, Wali, Bang Bas, kalau kita lihat marketingnya KUA itu luar biasa. Marketing KUA itu melet-meletinya itu sekarang bahkan di layar kita banyak sekali. Kemesraan, 0 rupiah juga kan. 0 rupiah, kemudian banyak artis-artis public figure yang sudah menikah di KUA juga mengkampanyekan itu. Artinya banyak kemudahan dan semakin membuat kita yang belum nikah ini terpancing, terpikat oleh marketing itu. Nah, namun kalau kita gali lagi, ternyata banyak di saat menjalaninya itu, paham? Banyak menyeramkannya. Kau udah nikah belum? Yang saya Oh, saksikan. gitu. Oh, gitu. Saya nggak ceritakan saya sendiri. Yang menyeramkannya. Nah, gimana sebenarnya benar-benar nggak ini menyeramkan atau dia menyeramkan oleh karena sebab sesuatu yang sebenarnya indah, tapi oleh karena itu jadi menyeramkan. Boleh, Amali mungkin duluan. Bang Bas, silahkan. Nanti dulu. Iya. Sebenarnya indah, tapi kalau karena ada yang kurang ini gitu, makanya dia menyeramkan. Maka biar saya bisa antisipasi gitu. Jangan terlalu membayangkan. Kalau terlalu kita melihat bayangan di kaca, di cermin, maka kita akan udak, kita akan gendak karena melihat udak kita. Contoh, ini kaca, Oh, udah gitu. cermin kan? Dekil lah. Cermin. Pasti kita akan menilai semuanya. Wah ngeni, sangkepku, telakarku ngeni. Semakin akan kelihatan buruk kita dan dimotivasi untuk selalu melihat keburukan oleh iblis. Karena iblis itu dia akan menjadi raja di raja apabila dia bisa menyesatkan. Jangan menikah, terus rusaklah pernikahan. Kan begitu sih, Jayus, bukan Gayus Tambunan, ya bukan. Jayus itu nama iblisnya. Maka kalau terlalu membayangin,
hal yang itu yang is scary, is menyeramkan, is horrible, maka pasti akan menemukan namanya takut dan pasti menyeramkan karena dia bayangin semua lemak menit karena kan pertanyaan menikah terjadi maka kita bayangan itu tidak ada. Bagi saya bayangan itu tidak ada. Itu adalah sebuah doktrinisasi dari dalam diri kita yang dimotivasi oleh yang tadi. Maka satu jalannya, karena dengan cara itu kita tambah dicintai sama Tuhan. Karena Tuhan mengutus Rasul sebagai suri tauladan, maka ayo ikuti itu. Itulah maksudnya yang tadi kau sampaikan, Hanis. Ya. Bahkan saya pernah dengar Bertambah juga nilai ibadah kita apabila kita ya itu saya pas banget itu yang menikah. disampaikan. Sholatnya orang yang sudah menikah itu berbeda. Iya. Orang yang belum Kenapa? Karena dia sudah menjadi imam untuk di keluarganya. Dan segeralah Anda untuk menjadi imam. Oke, saya belum puas. Saya mendengar dari Pak Hak saat menjalaninya itu, kemudian kenapa bisa terjadi keburukan di situ? Seharusnya kan di situ adalah menuai keindahan seharusnya. Bagaimana? Sebelum ke pahat, disitulah letak kita sabar dan ikhlas. Sabarnya. Kan katanya pahat, kalau mau naik ke gunung banyak beban, berat dan sebagainya. Kenapa mesti harus naik ke gunung? Karena kamu mencari keindahan. Bener nggak? Yang harus terima berat itu. Tapi karena sudah terima berat tersebut, kan tidak ada rasanya. Al-qanatu kan sulayafna, simpanan tidak pernah nanya itu rela menerima padanya. Maka jadi ikhlas dan as-sabru di akhir asmaul husna. Coba sederhanakan Pak, sederhanakan ke saya. Ya silakan Tolong. Tinggi sekali. Terjangkau jadi. Saya cari dari asap itu. Ayo Pak, mau sampaikan apa bebas sudah. Mau sederhanakan yang tadi boleh biar saya dapat gitu. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Memang sering kali kita berpikir bahwa seringkali kita berpikir bahwa kita terkendala ini dalam menikah itu kan yang poin sering saya lihat itu pasti terkendala dana yang pertama. Yang kedua ada rasa ragu untuk melakukan itu. Nah itu menjadi pertanyaan sekarang. Kenapa ada ragu dan kenapa ada terkait dengan karena itu lari kepada budaya. Iya, budaya ini yang memang sering membuat kita. Budaya kan adalah hasil produk dari semuanya ini kan afirmasi kehidupan aja sebenarnya. Bagaimana tentang sebuah pengakuan agar bisa diakui itu sendiri. Misal sekarang kau naik gunung biar diakui bahwa pernah nyampe puncak Rinjani, biar ada pengakuan dalam diri kita. Secara jamaknya di awal puasa kemarin perlu isbat, perlu pengakuan. Ada pengakuan, perlu pengakuan. Sehingga bagi yang masih jomblo cepat untuk diisbatkan. Artinya diisbatkan ini ada pengakuan, perlu pengesahan. Nah itulah fungsinya isbat di sana. Berbuat adil, budaya saling itu di sana ada, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai. Ada tepuk. Saya langsung terngiang tepuknya. Tepuknya. Banyak banget Pak. Iya, memang naik. Amali kan sudah tahu anak-anaknya, namanya Ama. Di situ dia Pak, ada apa namanya budaya saling yang perlu tetap ada dalam proses itu sendiri. Saat ketika kau pacaran, bagaimana kau saling menyayangi?
Masa setelah kita menikah enggak? Iya, enggak ada budaya Berubah. saling itu maka akan Iya. hilang semuanya. Padahal kan pacaran itu semu, Hmm. ya kan? Nanti kalau udah menikah menjadi semua, Iya. iya kan? Semua berdua, semua spirit, semua berkeluarga, semua menikmati. Kalau misalnya pacaran, saling kan? Misalnya, nu tahu kamu bahagia, belum tentu kita di sini juga ikut merasakan bahagia. Tapi kalau di situ, ya sama. Itu barangkali namanya sakinah. Mawaddah warahmah. Ada namanya sakinah, nah sakinah ancam mawadah, Ada apa lebar kebutuhan. betuan. Oh ramah. Ya. Gimana Bang Bas? Bang Mas nih sudah Bang sudah- Bas kayaknya punya yang lebih Punya. sederhana lah ini ya. Ya. Sebagai desainer. Saya tahu beliau ngomong juga pasti ada embel-embel marketing KUA-nya juga. Bang Bas mungkin Maju Bang Bas. yang lebih real ya. Pengalaman saya ini Ah, ya. Bagaimana supaya bahagia? ya nggak usah terlalu dipikir, nggak usah terlalu takut juga sih. Karena pengalaman saya terkait ini ya, terkait mungkin kesulitan di tahap mau melaksanakannya itu, kan dapat ini biaya lah segala macamnya ya. Saya yang nikahnya ya, yang kan bisa dibilang lintas kabupaten ya, yang kita kenal Lomboknya kan kental sama budaya yang ini itunya. Pas di acara nikahnya kan ada Hmm. kolam, lah, Iya, sapanya iya, lah. Nah kebetulan saya kan di Lombok Timur ada, Kental begitu ya. nggak malah saya di sana nggak terlalu kental. Oke. Di tempat istri saya yang Oh. sangat kental gitu. Tengah, ya? Sisi Lombok Tengah. Istri saya Lombok Tengah. Jadi dari segi apa namanya kesulitan mungkin lebih tinggi lah mungkin karena saya harus mengikuti budaya yang ada di Lombok Tengah, sementara di tempat saya itu nggak terlalu mengharuskan budaya ini itunya. Otomatis kan berat ya, Hmm. tapi kembali lagi ke yang tadi, Hmm. kalau udah niat kita bagus, semangat kita udah kuat, selalu ada jalan gitulah intinya. Ya, Right man on right place. Iya. The wrong man and the wrong wrongan. Iya. Rong-rong terus iya, ya. kalau di Iya. Lombok Tengah itu kan dari segi biayanya dikenal tinggi, terus rekorake adatnya kan banyak yang harus dilalui. Ternyata Ternyata Indah. 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 Itu bisa. Bisa, Dan lolos. sudah ada batin. Dan kenapa juga dia pakai mawaddah di dalam sakinah mawaddah itu Pak? Kenapa enggak pakai mahabbah? Ah iya, ya. Mahabbah itu cinta ya. Iya. Kenapa nggak ada Kenapa pakai cinta? mawaddah? Karena mahabbah itu belum terpatri, belum terbukti. Sama kayak kau cinta sama Tuhan. Apa bukti realnya kau cinta sama Tuhan hari ini? Nah, mawaddah ini memberikan solusi kepada kita manusia sebagai hambanya, itu membuktikan bahwa cinta kepada manusia sebagai ada bukti mawaddah itu. Real cinta itu mawaddah. Ini yang gue suka, penyuluh jalan tengah. Real cinta itu mawaddah. Iya. Terus Kenapa enggak pakai mahabbah di mawaddah itu? Karena mahabbah itu masih dalam bayang-bayang. Saya cinta. Oh Tuhan, saya cinta kepada Engkau. Bayang-bayang itu sebenarnya. Secara pribadi hanya sebatas iman aja kan, bentuk cinta kita. Tapi sekarang mawaddah ini lebih dari itu. Kupi gula, Iya. bukti samula. Lebih dari kepada hablum minallah, hablum minan nas. Kupi gula, bukti samula. jeruk tiara telu. Apa mak? Bukti tak perlu. Wah. Berarti setelah ngomak ini berakhir nanti ada bukti. Iya, Syarat perlu, iya. Bukti perlu. Oke. Maksudnya itu bukan episode yang ini. Setelah ngomong episode yang keberapa? Oh gitu. Ya. Kan nggak harus, kan Oke. nggak harus diburu-buru, Oh, gitu. nggak harus cepet-cepetan. Bukan Iya. balap-balapan kan, paham kan? Iya. Bukan. Tapi memang kita harus balapkan otak kita, hati kita untuk menyediakan. Jadi bukan hanya ada nasi balap ya. Iya, ada nasi puyeng kan. Iya. Biar kita nggak puyeng gitu.
Artinya di menuju proses, kemudian di saat pernikahan itu budaya saling yang tadi Pak Hak sampaikan, kemudian ada apa tadi Pak Hak? Yang tadi Mawaddah mahabbah. ya mawaddah, cinta yang seutuhnya, cinta yang sesungguhnya, cinta yang perlu dibuktikan, cinta yang berwujud, bukan hanya sekedar angan-angan. Di situ letak keindahannya sebuah pernikahan. Begitu. Kurang lebih. Benar. Sepertinya harus di close dan Iya. Tidur. Nah, door. oke, saya dapat keindahannya lebih mantap lah, lebih mantap daripada sebelumnya. Dan memang harus ada Saat dan proses. Begitu. married is happy, harus ada sesi selanjutnya. Oke. Karena saking indahnya nggak mungkin bisa dibicarakan dengan Terakhir ya, Mas Awali, Pak Hak. Indah gak pernikahan Sida? Indah dong. Sida. yes. Indah. Oke, teman-teman ngomak, kita sudah dengar tadi gambaran kecil dari pengalaman yang dilalui oleh 3 yang sudah menikah di sini. Dan indah ya, pernikahan itu indah karena apa? Karena memang dipahami, kemudian dirawat, kemudian juga dijaga secara betul, baik sesuai dengan jalan yang dilalui, niat yang diawalkan, kemudian proses saling yang dilakukan di dalam pernikahan itu. Begitu. Siap. Ada yang ingin menutup dengan satu quotes atau pesan buat saya sendiri mungkin, atau buat teman-teman ngomong? Menikah itu indah. Word berarti itu ya. Jangan terlalu dibayangin, karena bayangan itu hanya belaka. Ya, buktikan, jeruti arak telu. Oke, Bukti sak perlu. bukti sak perlu. Iya. Yep, betul. Teman-teman ngomong akan mendukung pernikahan dengan cara yang sederhana. Iya. Betul nggak? Iya. Ayo, Dan betul jangan ya. lupa tercatat di KUA. Iya. Oke. Penyuluh jalan tengah. Ya, komitmennya teman-teman ngomong akan mendukung pernikahan kalau memang berat dengan cara yang sederhana Dan tercatat di KUA. dan tercatat di KUA. Jelas itu. Berpasangan, Prok. saling kokoh, janji kok apa? Iya gitu ya. Iya. Karena saya belum pernah, jadi saya tidak hafal teman-teman. Iya. Tinggal sebentar dia akan keberus ya. Tapi saya sudah punya sertifikat apa? Pranikah itu. Binwin namanya. Penguin, Bimbingan pranikah. bimbingan pranikah. Bukan penguin ya. Bukan. Oh, bukan burung penguin ya. Oke. Untuk teman-teman yang belum, semangat, Ya, kita bareng. kita kembali lagi. Kita tutup ngomak Married is Happy episode 1 yang insya Allah nanti akan ada episode 2-nya. Yes. Gitu. Part 2-nya Memang nggak habis-habis. Lebih Karena dalam, ini terkait lebih kepada rasa cinta. Gitu. Ya. Dia akan habis. gitu. Saya mau pakai quotes-nya Pak Hak terakhir. Cinta yang sejati itu mawaddah, cinta yang ada buktinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomak Ngobrol bermakna. Yeay.